sama dengan Jokowi. Susah. Karakter, sifat, gaya ngomong, itu jauh panggang dari api. Hanya satu dari capres-capres yang ada ini yang menggambarkan karakter Jokowi itu hanya Ganjar Pranowo. Mau tidak mau, suka tidak suka, diakui atau tidak, faktanya seperti itu. Dan saya kira ini nggak perlu mikir dalam untuk melihat, mengecek kesamaan sifat, karakter, prinsip dan segala macam. Nggak perlu mikir. Ya, barusan kita lihat dari channel YouTube Manusia Plural. Ya, ini sebentar saya akan tampilkan channelnya. Jadi Anda bisa menonton lagi di channel YouTube ini. Saya akan menjawab. Yang bisa menyamai atau mendekati karakter Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, apakah benar sosok Ganjar dan Pak Mahfud MD atau sosok Prabowo dengan Gibran? Kalau mengenai Wapres yang akan dipilih nanti, tentu saja antara Gibran dengan Pak Mahfud, karakter yang cocok seperti Pak Jokowi, tentu saja Gibran, bukan Pak Mahfud MD. Karena Gibran adalah anaknya. Jadi Wapres sudah cocok dengan sosok Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Sekarang tinggal presiden ya. Anda ingin membandingkan karakter yang cocok dengan Bapak Jokowi. Anda bilang Pak Ganjar yang lebih cocok. Mana? Sebutkan mana kecocokannya. Anda tidak menyebutkan di antara kesamaan kecocokan karakter antara Ganjar dengan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Tidak. Bapak Presiden mengatakan jangan pilih yang glowing. Kalau soal glowing antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, mana yang lebih glowing? Tentu Pak Ganjar yang lebih glowing. Persamaan, ya. Persamaan. Bapak Presiden Republik Indonesia sering dihina, dihujat, dikatakan sebagai ya PKI dan sebagaimana. Yang terakhir baru-baru ini beliau dibilang pengkhianat, padahal beliau masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Apakah terjadi penuntutan hukum terhadap yang menghina beliau? Apakah beliau mempergunakan kekuasaannya untuk menyikati atau istilahnya mempergunakan hukum untuk mengambil orang-orang tersebut? Tidak pernah. Begitu juga Bapak Prabowo. Setiap 5 tahun selalu dibawa isu HAM, pelanggaran apa yang dilakukan Pak Prabowo masa lalu. Walau sudah diklarifikasi oleh beliau, keterangan dari mantan para presiden Republik Indonesia, dari almarhum Gus Dur, Bapak Bangsa, almarhum B.J. Habibie, tidak ada satu presiden pun yang menyalahkan atau menyudutkan Pak Prabowo, bahkan membawa ke jalur hijau atau hukum. Tidak ada satupun presiden. Dan Bapak Prabowo tidak pernah mempergunakan kekuasaannya untuk mengambil, menculik orang-orang tersebut. Tidak. Tetapi yang menghakimin beliau, yang menghujat beliau, yang selalu membawa isu pelanggaran beliau, termasuk di 98 orang-orang yang ada di 98 memegang tampuk kekuasaan, semuanya kembali kepada Bapak Prabowo. Bapak Wiranto pada waktu itu sebagai Panglima TNI Republik Indonesia mendatangi Bapak Prabowo. Mereka berpelukan ke Teletubbies. Bapak SBY yang menyidangkan beliau kembali ke Bapak Prabowo, bahkan bergabung dengan Bapak Prabowo. Budiman, Pius, semua kembali kepada Bapak Prabowo.
sama juga dengan Presiden Republik Indonesia. Walau Bapak Prabowo adalah lawan beliau sebelumnya, Bapak Presiden Republik Indonesia merangkul Bapak Prabowo dan menjadikan Menhan. Bapak Jokowi tidak dendam. Fahri Hamzah yang mengkritik begitu kerasnya Bapak Jokowi, sekarang kembali ke Bapak Joko Widodo. Artinya kedua tokoh ini mempunyai persamaan, yaitu tidak pernah dendam. Tidak pernah mempergunakan kekuasaan untuk membungkam semua lawan politiknya. Persamaan berikutnya, di roasting baik Bapak Presiden Republik Indonesia, di mana saja, dalam acara apapun, termasuk yang terakhir adalah Bapak Prabowo Subianto, di roasting oleh Kiki. Bapak Prabowo maupun Bapak Presiden Republik Indonesia tidak pernah mempergunakan kekuasaannya untuk mengkat ataupun istilah kata sesuatu hal yang merugikan beliau-beliau ini jangan sampai tampil di permukaan. Tidak pernah baik Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo maupun Bapak Kemenhan tidak pernah mempergunakan kekuasaannya. Tetapi apa yang terjadi dengan Bapak Ganjar tentang roastingan yang lagi viral sekarang ini, Kiki yang merosting Pak Ganjar kecewa berat karena banyak yang dipotong dan tidak ditampilkan. Jadi cawapres tentu saja antara Pak Mahfud dengan Mas Gibran, yang lebih mirip karakternya dengan Pak Jokowi tentu saja anaknya beliau. Nah, bagaimana dengan Presiden Insinyur Joko Widodo? Karakter yang cocok? Tentu saja Bapak Prabowo. Nggak ada kecocokan dengan Mas Ganjar. Saya akan tampilkan satu lagi. Kesamaannya, yaitu mereka tidak pernah mendendam. Daerah-daerah yang tidak memilih Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, mereka tetap diperhatikan, mereka tetap dibangun. Daerah-daerah yang dimana Pak Jokowi kalah suaranya tetap dibangun, tidak dilupakan. Begitu juga dengan Bapak Prabowo. Daerah yang bukan bisa diraih suaranya beliau, daerah Jawa Tengah yang terkenal akan merahnya. Ada sejumlah titik banyak yang kekurangan air. Beliau turun tangan, beliau membantu, beliau menggerakkan banyak orang agar daerah tersebut tidak kekurangan air. Apakah ini disebut keberhasilan Bapak Ganjar selama memimpin sebagai Gubernur Jawa Tengah? Dengan banyaknya daerah-daerah yang kekurangan air. Sementara untuk mengatasinya, akhirnya Bapak Prabowo turun tangan. Walaupun itu dia bukan bidangnya, beliau adalah sebagai Menhan. Beliau turun tangan. Salam berpikir, salam cerdas, dan salam Pancasila. Mari wujudkan Indonesia yang cinta damai, Indonesia yang penuh kasih sayang, Indonesia yang penuh toleransi. Mari jaga persatuan Indonesia. Jangan sampai pemilihan presiden sesama kita, sesama suku, agama, ras, dan adat maupun sesama organ-organ, sesama kehidupan di dalam negara ini menjadi pecah. Kita sambut Pesta Demokrasi 2024. Tetap mengandalkan persatuan Indonesia. Salam Pancasila.